Music Nation, kembali lagi ya kita di video tentang newbie ya. Judulnya apa nih Kak? Aku jadi lupa. Gak apa-apa ya, nanti aku dalam edit aja gitu. Oke, Mbak Nia, di episode terbaru ini ya, setelah beberapa minggu kita nggak upload untuk yang newbie. Nah, kita di video kali ini kita mau bahas apa nih Mbak Nia? Bangun bisnis dulu atau langsung iklan? Oke, ya ini nih pasti jadi pertanyaan banyak sekali nih di luar sana ya. Langsung iklan jor-joran atau bisnisnya dulu dikembangin? Nah, oke, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oke Mbak Nia, dari pengalaman klien-klienmu yang newbie ya, sesuai dengan seriesnya yang kali ini ya, tentang newbie. Nah, Mbak Nia ini lebih menyarankan ya, mereka-mereka ini yang sedang nonton ini, itu lebih baik langsung iklan jor-joran dengan harapan produknya belum dikenal ataupun brandnya belum dikenal, tapi langsung iklan dan apakah memang bisa langsung laku? Atau bisnisnya dulu ibaratnya kalau bayi itu ya disuapin dulu ya kan, dikasih ASI gitu kan. Ya, step-stepnya nanti empati, ya, gitu jalan kan. Dulu ngomong. Betul. Nah itu apakah sebaiknya langsung iklan atau gitu dulu? Tolong, maafkan. Ini begitu dapat topik ini, hal yang pertama ingin aku lakukan adalah tertawa, guys. Loh, kenapa? Please. Jadi kalau yang kalian masih nganggep asalkan punya uang iklan itu tolong hindari kita, saya atau dia, kita. Karena yang paling penting adalah bangun bisnisnya dulu. Oke. Itu udah pasti harus langsung, nggak mungkin. Kalau cuma kayak ketok magic ya, aku ketemu juga ada beberapa klien yang kayak, aku punya 10 juta nih, kapan nih jadi 30 juta? Ya, kayaknya salah. Dia harusnya datangnya ngepeters atau kepesugihan, beda tempat deh. Kalau itu loh, yang dukun-dukun menggandakan uang itu ya. Nah, itu intermezzo ya gitu. Intermezzo. Nah, kalau aku lihat juga ya, dari kebanyakan klien aku yang memang setelah diiklankan itu kok bisa jadi cuan, itu memang kebanyakan ya, itu memang dari segi bisnisnya itu memang sudah fondasinya sudah kuat. Ya, jadi mereka tuh bisa membuat Facebook Ads Manager ini itu jadi vitamin suplemen yang nambahin. Mungkin lebih tepatnya bahasanya tuh pengungkitnya, leverage-nya gitu. Leverage-nya, pengungkitnya. Nah, terus apa yang terjadi nih Mbak Ania? Misal nih, kan kebanyakan fenomenanya itu newbie itu lihat iklan ya, yang di Facebook maupun Instagram ataupun di TikTok. Wah, kalau kamu iklan nanti kamu pendapatannya itu bisa naik segitu. Ya banyak kan? Juga yang pakai update-nya iklan segini dapatnya segini loh, ROI segini loh. Dan memang beberapa klien aku yang konsultasi, dan buat teman-teman jangan ikut konsultasi dulu ya, dengerin ini aja dulu gitu. Nanti malah nangis nanti. Nah, jadi itu yang ikut konsultasi pada saat selesai gitu ya, baik mereka yang profit ataupun tidak profit ya, karena aku memang nggak menjamin apapun di situ. Dia bilang, ya ketika dulu saya sebelum ikut konsultasi ini, Mas Musik, itu memang saya sebagai newbie itu sangat tergiur ya dengan iklan-iklan yang ya itu menjanjikan kaya gitu kan. Nah, sedangkan setelah masuk di dalamnya ternyata apa? Ya tidak seindah itu. Makanya aku selalu di YouTube itu ngomong apa? The ugly truth. Ya kan? Jadi yang pahit-pahit memang tak omongin ya, itu konsekuensinya banyak nggak disukai orang, tapi kan nggak apa-apa. Nah, dari situ aku juga belajar bahwa oh ternyata sembari aku memberikan konsultasi ke mereka, sebenarnya yang tak benerin itu bukan cuma sekedar dashboardnya Mbak Nia. Ya, mindsetnya, tapi juga mindsetnya untuk bisnisnya sendiri, penawaran untuk produknya, terus harga produknya dan produknya itu sendiri. Berarti kan intinya balik lagi bisnisnya dulu yang dibikin kuat dulu gitu. Nah, ngomong-ngomong bisnis yang kuat Mbak Nia ya, tentu kita semua di sini juga untuk memperkuat bisnis ya, itu kita semua juga belajar ya. Nah, kalau dari Mbak Nia sendiri, pembelajaran dari klien-klienmu gimana terkait topik ini? Jadi ada beberapa klien yang pada akhirnya kita akan ketemu yang long run itu sama klien-klien yang emang satu vibrasi, satu visi, satu misi, satu value-nya sama. Ada juga pernah waktu awal-awal ngerintis agensi ini, saya juga pernah ketemu klien-klien yang dia cuma lihat nih, ini ada produk X, ini lagi booming banget. Dia ikutan nih buat produk X dengan mereknya dia.
Tapi ditanyain, ini isinya apa, gunanya apa, nggak tahu. Nggak paham. Nggak paham. Oke, budgetingnya dia kuat. Untuk endorse, untuk apa, untuk endorse itu kuat. Tapi ya balik lagi, kalau orang cuma lihatnya, oke, bisnis all about money. Yes, tapi kalau nggak ada soul-nya di dalamnya, nggak bener-bener kayak, oh ini aku bener-bener mau jalanin bisnis ini, biasanya sih nggak jadi ya. Kayak nggak long term lah ya. Nggak long term, kayak ya udah ini aku punya budget misalnya sekian ratus juta atau berapa juta gitu untuk ngerjain bisnis ini. Setelah habis ya udah dia akan cari lain lagi. Padahal selama saya menggeluti dunia bisnis ini kan gagal itu kalau kamu berhenti nyoba. Iya, bisa. Berhenti kayak fail 6 kali itu kamu belum gagal. Selama kamu bangkitnya 7 kali. Selama ada cuannya juga. Ya, selama ya itu balik lagi itu juga tuh. Tiap orang kan ketemunya itu kan beda-beda ya. Ada yang ketemu Facebook Ads mungkin di 2013, ada yang mungkin baru ketemu di 2020 gitu. Timingnya orang untuk ketemu momentumnya emang beda-beda. Yes, tapi gimana kayak tetap inline gitu loh, tetap struggling di bisnis yang dia percaya, yang dia emang nanti kita ngobrolnya ke ikigai, apa yang dia suka, apa yang dunia butuhkan itu jauh banget lebih long term. Mungkin ya itu balik lagi, Facebook Ads itu pengungkit, bukan awal. Kalau cuma mikirnya cuma kayak ini penggadaian, pengepeters gitu ya, sorry. Mungkin jalan. Aku nggak bilang ini pasti fail. No. Ada yang kayak gitu. Ada yang jalan. Pasti jalan. Cuma nggak long term. Yes. Ya itu yang mungkin sebagai newbie kalau kita udah lewatin fail-nya ini, kita berharap kamu nggak usah ngelewatin failnya ini gitu. Nyobain gagal yang lain lagi lah, gagal banyak kok gitu. Nah, aku mau sebelum tak bahas lebih dalam lagi, aku mau bahas sedikit ya. Ilmu mahal ini terkait apa tadi gagal. Yes. Nah jadi kan aku sempat mempelajari nih tentang NLP ya kan via Udemy aja ya versi hore-hore. Nah. Gagal itu sebenarnya adalah kalau kita bisa memandangnya dengan sudut pandang yang berbeda ya, yang lebih positif. Gagal itu adalah feedback dari apa yang kita coba, apa yang kita lakukan. Oh ternyata kalau kita ngelakuin ini hasilnya kayak gini. Bukan gagal, tapi feedback. Ya kayak ketika nanti teman-teman itu sudah ngulik di Facebook Ads, itu kan ada tahap testing ya, testing konten iklan kayak, testing landing page dan sebagainya. Itu adalah nanti feedbacknya seperti apa, itu yang dibaca. Gitu. Nah, keren. Itu ya, nah itu ya intermezzonya yang menurut aku cukup berharga. Terus nih, Mbak Nia, ini kan masih viewers kepengen ngerti kan, kalau sebaiknya nggak langsung iklan, ya kan, kalau kepengen long term, langkah-langkahnya atau apa sih yang seharusnya dilakukan untuk para newbie di luar sana supaya itu tadi ya tidak menganggap Facebook Ads sebagai alat untuk mencapai kekayaan, tapi bisnisnya yang diungkit. Nah, itu apa yang setidaknya pertama yang dilakukan itu apa? Menentukan bisnis itu. Yang kayaknya nih, kan kita tahu ya di ilmu marketing, ini penting banget nih. Ilmu marketing tuh nggak 4 tambah 4 pasti 8. Oh iya, betul. Bisa jadi 18, bisa jadi -2 atau -200 gitu. Itu sangat-sangat bisa karena dipengaruhi beragam faktor. Jadi apa yang harus ditentuin pertama adalah bisnis yang kamu benar-benar suka, yaitu tadi balik lagi ikigai. Dunia juga butuh. Yes, ya itu ada 3 lingkarannya. Kalau tentuin itu dan ya udah struggling di sana. Mungkin kalau kamu sudah kayak ngasih hati buat kayak oke, aku mau bisnis ini struggling ini, pasti dengan otomatis ya kayak bakal bisa searching kompetitor, cari gimana, benar-benar mendalami pasar. Itu ada step-stepnya lagi gitu. Dan sebenarnya paling cocok itu ya ngobrol sama Fusek. Konsultasi sama dia soal bisnis. Ya, jadi kalau tak lihat juga ya dari pengalamanku sendiri dan dari klien-klien, memang sebaiknya tuh bisnis dimulai dari apa yang kalian suka. Cuman bukan berarti apa yang kalian suka itu pasti ada cuannya. Makanya tadi Mbak Nia juga bilang
mulai dari yang kamu suka, tapi pastikan dunia butuh. Maksudnya dunia butuh itu apa? Ada marketnya. Yes, ada marketnya. Misal kamu suka memelihara tikus hamster gitu ya. Ya itu memang bagus, kamu suka pesan di situ dan pasti kamu akan ngerti kulitnya sama dalamannya. Tetapi mohon maaf ya, aku belum pernah melihat atau mungkin aku yang belum riset ya, yang suka dengan hamster terus jadi miliarder. Paham kan maksudnya di situ ya? Jadi memang ada, memang sebaiknya disarankan untuk memulai bisnis yang kamu suka, tapi pastikan dulu di situ ya biggest playernya yang udah mulai bisnis di situ dalam jangka waktu yang panjang tuh sudah sebesar apa dia. Ya, itu juga tuh. Kapan lalu aku pernah baca buku bisnis. Kalau kamu masuk di suatu bisnis, cari pemain terbesarnya. Nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia dan belajar dari sana. Langsung sama yang paling tingginya itu siapa. Jadi kamu lompatnya itu enak gitu. Oh, yang paling tinggi tuh kayak gini. Caranya dia ngatur karyawan, caranya dia marketing, awalnya gimana. Itu kayak ya itu again balik lagi, motong jalur gagal. Karena terlalu banyak kegagalan yang bisa dicoba. Jadi ya kenapa nggak di skip aja gitu. Jadi intinya di situ ya kita melihat apa yang akan kita lakukan tuh apakah sudah ada pendahulunya ya. Nah itu berarti bukti bahwa memang di situ ada marketnya. Nah apa yang terjadi kalau yang kamu suka itu belum ada yang melakukan? Karena bisa terjadi. Misal nih ya konsultasi Facebook Ads ya, pada saat itu aku memulai aku melihat belum ada ya, mungkin aku yang belum ngerti aja ya, cuman beberapa klienku bilang saya cari-cari memang nggak ada pada saat itu ya, tapi seharusnya mungkin sekarang ada. Nah misal seperti itu, tapi ternyata setelah aku jalani ada permintaannya. Nah jadi memang ada beberapa hal yang kita suka ternyata belum ada belum ada yang nyoba ya kan? Itu bisa jadi belum ada yang nyoba tuh nggak ada marketnya. Ya, atau memang di situ memang kering, garing guys ya, alias nggak ada duitnya. Aku boleh nambahin? Boleh. Ini di bagian misalnya jualan produk ya, karena aku juga pernah ketemu beberapa yang produknya tuh terlalu aneh-aneh. Mungkin aku kurang bisa ngasih contohnya, cuma yang pasti produknya aneh belum ada di Indonesia, bahkan maybe di dunia ya. Aku selalu menyarankan untuk pakai produk penetrasi. Jadi kayak produk sampingan yang sudah dikenal market, biar mudah untuk mengenali produknya dia, itu juga bisa. Oh gitu, ya. Oke, recap ya supaya nggak kelamaan ya, dan kalian juga mudah untuk mengimplementasikannya. Jadi sebaiknya sebelum kalian langsung jor-joran iklan, ya, dan tentunya jor-joran iklan itu kan berarti butuh budget ya. Mending mulai dari sekarang. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton masih mahasiswa ya, atau mungkin masih sekolah, karena beberapa kalian juga ada yang sekolah dan masih kuliah. Ya. Nah, selagi ada waktu luang yang cukup ya daripada kita kan mereka punya waktu luang lebih banyak ya. Nah, itu mending mulai pada umur-umur tersebut ya, luangkanlah waktu entah malamnya atau kapan bikin konten. Ya, karena tadi pertama adalah ini bikin step-step nanti ya. Pertama adalah cari yang kalian suka itu apa. Oke, pastikan yang kalian suka itu ada cuannya, lalu bikin konten rutin. Nggak tahu entah di YouTube kayak, entah di TikTok kayak, entah di Instagram, intinya bikin konten. Kalian bikin melihatkan ke market, ini loh ada aku, ada brand ini. Oke, nah sembari nanti kalian rajin bikin konten, nanti itu market akan kenal dan market lama-lama itu akan menunjukkan teredukasi dan kebutuhan produknya mereka. Mungkin nanti ada yang komen di Instagram kalian, YouTube kalian, gini gitu. Misal contoh. Katakanlah kamu nih ya, katakanlah di situ ada yang namanya katakanlah Ria. Nah, mungkin Mbak Ria ini suka dengan yang namanya dunia parfum, ya kan? Kita tahu dunia parfum itu sudah market yang saturated, nggak boleh kita bohong ya. Memang saturated, ada banyak sekali parfum di sana. Tetapi kalau Mbak Ria ya, mulai hari ini setelah nonton video ini Mbak Ria bikin konten ya, mungkin seminggu sekali atau mungkin seminggu tapi rutin kali, ya kan? Ngebahas parfum dan sebagainya. Lama kelamaan Mbak Ria ini ya akan diakui secara tidak sadar sama publik sebagai apa? Orang yang antusias dengan parfum. Oh, kalau kamu mau nyari parfum, coba lihat si Mbak Ria itu. Nanti ke depannya, kalau guys, aku mau bikin signature parfum nih, mereka mau nggak beli? Mau, karena kamu dipercaya sebagai kurator parfum itulah ya. Bahasanya. Yes, atau kelas blending parfum. Sekarang tuh banyak banget tuh, sering banget dapat iklannya. Ya kan. Jadi itu ya. Jadi mulailah dari yang kamu suka, bikin kontennya, lalu nanti marketnya sudah terbangun, nah baru nanti kamu ngiklan dari situ.
Ya itu jangka panjangnya, tapi kalau nggak mau yang jangka panjang, langsung iklan juga boleh. Tentu itu semua nggak ada yang salah, tapi keputusanmu masing-masing. Gitu Mbak Nia, ada yang mau tambahkan? Sudah, cukup. Kita lanjut di gitu ya. Next. Untuk video kali ini, semoga ini bermanfaat buat kalian newbie ya. Karena kalian newbie itu kan, ya aku harus ngomong apa adanya, kecuali kamu anak orang kaya ataupun dari keluarga kaya, itu kan berarti kan duitnya banyak. Yang namanya iklan itu membutuhkan duit ya. Dan nanti duitnya bisa nggak kembali. Oleh karena itu mohon pertimbangkan video ini dengan baik-baik. Oh, benar. Jadi lupa, kalau teman-teman ya seperti yang udah join di channel Telegram tentang ini ya, newbie, kalau memang butuh kelas untuk newbie, dan kelasnya ini bukan kelas yang kayak biasanya yang ada grup terus bisa dijawab kapan saja, yang netanya malah ngilang ya. Nah di sini nanti itu kelasnya tuh ada harinya, jadi nanti akan dimulai hari ini, akan berakhir hari ini tuh sama Mbak Nia, bukan sama aku ya. Kalau newbie sama Mbak Nia yang sabar, kalau sama aku nanti malah nangis kalian ya. Itu kalau teman-teman berminat untuk kelas newbie ya, untuk kalian yang belum pernah menjalankan iklan sama sekali, silakan join dulu di Telegram ya, channel Telegram ini bukan grup ya, tapi channel Telegram gitu. Dan nanti kita akan juga ada memberikan fasilitas live ya, mungkin kita akan tanya jawab sama kalian, butuhnya nanti kalian di kelas itu apaan gitu ya. Silakan join di channel ini ya, kita tunggu. Oke itu ya, sampai jumpa nanti di video yang berikutnya. Bye bye.